Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriyah Nuraini. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas B semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester genap pada mata kuliah Hadis Tarbawi dengan dosen pengampu Ibu Hajah Debibik Nabilatul Fauziah LCMA. Langsung saja kepada pembahasan mengenai toleransi. Apa itu toleransi dan sebetulnya toleransi dalam Islam itu seperti apa ya? Yuk kita simak bersama. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan saling menghormati terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Toleransi dalam Islam disebut dengan tasamuh, yang artinya kemudahan. Jadi, agama Islam ini memberikan kemudahan untuk siapapun dalam menjalankan apa yang diyakininya sesuai dengan ajarannya masing-masing tanpa tekanan. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Yazidu qala akhbarana Muhammad bin Ishaq an Dawud bin Husain an Ikrimah Ani bin Abbas qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ilallah qala al-hanifiyatus samhah, yang artinya telah menceritakan kepada kami, Yazid berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Daud bin Al-Husain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Ahmad nomor 2003. Berdasarkan hadis tadi, dapat dikatakan bahwa agama Islam ini adalah agama yang lurus serta toleran. Hadis tadi juga menunjukkan bahwa toleransi mengarah kepada sikap terbuka dan sikap saling menerima terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, seperti perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, perbedaan bahasa, dan perbedaan-perbedaan yang lainnya. Dan tujuan lainnya juga adalah untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya, seperti pada firman Allah di dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49, ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Dapat dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan tujuan apa? Yaitu dengan tujuan untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya, bukan untuk saling bermusuhan, mengejek, ataupun mencaci maki. Sebab ketakwaan seseorang bukan dilihat dari bangsa ataupun suku orang tersebut.
Namun, perlu diketahui bahwa toleransi ini hanya untuk ranah muamalah atau jual beli. Toleransi dalam beragama bukan berarti kita bebas mengikuti ibadah dan ritual setiap agama yang ada di kehidupan ini, melainkan kita harus meyakini ada agama-agama lain selain agama yang kita anut, dan tata cara setiap agama itu pasti berbeda-beda. Jadi, tidak bisa toleransi ini dikaitkan dengan permasalahan akidah serta ibadah. Karena tidak bisa disamakan dan dicampur adukan antara akidah dan ibadah setiap agama. Oleh karena itu, setiap orang berhak dan bebas untuk memeluk keyakinannya masing-masing, tetapi tidak boleh mengikuti ibadah agama lain. Contoh, ketika kita umat muslim, kita meyakini bahwa adanya agama lain selain Islam. Tetapi kita tidak boleh mengikuti setiap ibadahnya mereka. Begitupun sebaliknya. Agama di luar Islam meyakini bahwa adanya agama Islam dan mereka pun tidak boleh mengikuti ibadah orang-orang Islam. Toleransi sebetulnya sudah ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW di zamannya. Pada saat itu di Madinah sedang terjadi pertentangan dan perkelahian antara kaum Yahudi dengan kaum Muslimin. Karena kaum Yahudi merasa terkalahkan oleh ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, kaum Yahudi menginginkan Nabi Muhammad untuk mengikuti ajaran yang mereka anut. Tetapi hal itu tidak terjadi. Akhirnya, para pemimpin-pemimpin Yahudi ini memutuskan untuk mengikuti ajaran agama Islam. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menjatuhkan agama Islam dari dalam. Nah, sikap Nabi ini menunjukkan sikap toleransi dalam kehidupan sosial keagamaan, di mana saat itu Nabi memutuskan untuk membuat piagam Madinah agar menjaga kerukunan. Islam memerintahkan kita untuk saling toleransi kepada agama yang lain, apalagi dengan sesama umat Islam. Jangan sampai perbedaan seperti perbedaan pendapat, perbedaan mazhab, dan perbedaan-perbedaan yang lainnya dapat merusak persaudaraan dan dapat memecahkan antar umat Islam itu sendiri. Sebab umat Islam ini diibaratkan dengan bangunan yang saling menguatkan seperti pada sabda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Muhammadu binul Ala, haddasana Abu Usamah an Buraidin an Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka baina asabi'i, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Ala, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid, dari Abu Burdah, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang beriman terhadap orang beriman lainnya bagaikan satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan, dan beliau mendemonstrasikannya dengan cara mengepalkan jari jemari beliau. Hadis riwayat Bukhari nomor 2266. Dari hadis tersebut bahwa umat Islam ini adalah satu, diibaratkan dengan bangunan yang akan tetap berdiri dengan kokoh dengan penyangga-penyangga yang tetap berdiri tegak. Jadi bahwa setiap umat Islam ini harus menjaga tali persaudaraan baik kepada sesama Islam ataupun dengan agama-agama yang lain. Dengan kita saling bertoleransi akan mewujudkan hidup yang harmonis dan hidup yang rukun. Dari penjelasan mengenai toleransi tadi, adapun nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil yaitu yang pertama, menjunjung tinggi sikap saling menghargai. Dengan memahami toleransi diharapkan siswa dapat menumbuhkan sikap saling menghargai terhadap perbedaan pendapat yang ada. Yang kedua, mampu belajar dalam perbedaan. Proses pembelajaran PAI ini berusaha untuk mengajarkan sekaligus menanamkan keterampilan untuk hidup bersama.
di mana setiap individu pasti memiliki perbedaan. Jadi, diharapkan peserta didik ini mampu untuk selalu belajar dalam sebuah perbedaan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.